Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, Majelis Jemaat GKP Romangun dan tim Multimedia mengucapkan selamat pagi, selamat menjalani hari-hari kita bersama dengan Roh Kudus yang menuntun kita hari demi hari. Peristiwa lepas peristiwa, dalam suka maupun duka, dalam sukacita maupun dalam derayan air mata. Ia senantiasa dekat, ia senantiasa membangunkan hubungan kita dengannya. Ia memberikan pengharapan yang pasti akan terjadi, yakni bahwa kepahitan akan diganti menjadi situasi yang berbeda seperti di Marah. Saudara-saudara, semuanya itu hanya dapat kita miliki, kita rasakan kalau kita mau membangun relasi, bahkan mempertajam pendengaran kita seperti seorang murid di hadapan Tuhan yang tiap kali mengasah pendengaran itu sampai kita dimampukan untuk memperoleh karunia-karunia yang kita sebutkan tadi. Saudaraku, di sesi ke-13 ini dari 12 sesi yang telah berlalu tentang kabar baik, kabar keselamatan yang disebut dengan Injil itu. Di sesi ke-13 kita telah mendoakan pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa kita telah menerima Yesus Kristus sebagai pemberi hidup kekal. Kita telah berdoa mengakui menerima Yesus Kristus sebagai pemberi hidup kekal. Bahkan kita berjanji di hadapan Tuhan dalam doa kita akan mengalihkan pengandalan diri kepada Yesus Kristus. Sehingga apa yang ada sama aku sekarang bukan aku yang punya lagi. Bukan aku yang mengendalikan. Tapi Roh Allah dalam Kristus Yesus mengendalikan hidup kita. Pengandalan hidup kita bukan lagi di dalam diri kita, tapi pengandalan hidup kita adalah di dalam Kristus Yesus. Kita juga telah berdoa kemarin bahwa dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa sekaligus mengontrol kehidupan kita. Please, berikan hidupmu dikontrol oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Dan kita juga sudah bertobat. Dengan bertobat artinya meninggalkan cara hidup yang lama. Sekarang kita ada dalam cara hidup yang baru, dalam tuntunan Roh Kudus, di mana pikiran kita tidak lagi memikirkan sampah-sampah dunia ini, tapi kita telah memikirkan apa yang terindah bagi Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-8, bahwa apa yang baik, apa yang adil, apa yang berkenan, apa yang kudus, apa yang sedap didengar, apa yang mulia, apa yang membanggakan orang lain, itu akan menjadi isi pikiran kita. Sehingga sikap kita juga menjadi sikap orang-orang percaya, sebagaimana juga dalam Galatia 5 ayat yang ke-23. Ya, kasih dan sukacita, pengharapan. Itu sebabnya orang-orang dalam Tuhan senantiasa bersukacita sekalipun banyak tantangan, karena itu akan memberikan semangat kepadanya. Jadi iman yang menyelamatkan bukan hanya sekedar mempercayai Kristus dengan mulut atau menyetujui secara akal saja, tetapi menyerahkan diri kita sepenuhnya, dipegang olehnya menuju hidup yang kekal. Sehingga kita mendengarkan janji-janji yang diberikan Tuhan kepada kita. Misalnya dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang 47. Sebentar, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Di sini Yesus loh yang berfirman, Yesus yang mengatakan, Yesus yang berjanji dengan mengatakan, aku berkata kepadamu. Bukan aku, ya, bukan para rasul-rasul yang mengatakan, tapi rasul ini mencatat apa yang Yesus katakan dengan sesungguhnya.
Ini disambung dekat dengan kata, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Jadi perkataannya ini bukan kebetulan, bukan sebagai reaksi atas aksi. Tapi dia konsep demikian sejak dari awal memang, bahwa sesungguhnya artinya pasti, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Di ayat yang ke-47 itu, Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Sekalipun kita masih di bumi, iya. Itu sebabnya kita dikatakan bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Kemarin saya sebutkan, selamat datang dalam keluarga kerajaan Allah. Ya. Demikian juga dalam Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 dikatakan demikian, ayat yang ke-28. Ya. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Artinya, kembali kepada bagian yang pertama tadi, Yohanes 6 ayat 47. Ini Yesus yang mengatakan. Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Kepada siapa? Di ayat 47, kepada mereka yang percaya. Jadi hidup yang kekal itu diberikan kepada mereka yang percaya. Percayanya bagaimana? Seperti anak blondin itu, mau mengenal dan mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dikatakan bagian yang kedua, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Mereka pasti, ya, ada kata pasti di sini. Bukan insya Allah, bukan. Tapi ini pasti. Barang siapa percaya, mereka memiliki hidup yang kekal, dan mereka pasti, mereka tidak akan binasa. Mereka tidak selamanya dalam kubur. Tubuhnya mereka juga akan diangkat, sebagaimana dijanjikan kepada kita dalam renungan kita sebelumnya. Dan terakhir dikatakan, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, jadi tangan Tuhan yang memegang tangan kita. Sekalipun kita berupaya memegang tangan Tuhan, tapi tangan kita tidak memiliki kekuatan yang lama, yang setia. Tapi Tuhan itulah yang maha kuasa, yang memegang tangan kita, sehingga apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah lepas dari tangan Tuhan. Seperti contoh berikut ini. Tahu kan saudara-saudara, kalau kita berjabatan tangan di Indonesia, atau apalagi orang Batak, hanya berjabat tangan seperti ini. Tapi sesungguhnya orang Yunani berjabat tangan itu masuk ke dalam. Coba pegang. Kenapa harus masuk ke dalam? Karena memang dengan berpegangan seperti ini, maka kita saling memindahkan kekuatan dan saling mengikat satu dengan yang lain. Ingat, jabat tangan adalah menyalurkan kekuatan sekaligus juga mempererat ikatan satu dengan yang lain. Nah, andaikan kedua tangan kami diseumpamakan, tangan saudaraku ini tangan manusia dan tanganku ini sebagai tangan Tuhan, saya ingin bertanya kepada saudaraku ini, saudara, berapa lama kau tahan memegang tangan Tuhan? 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam. Nah, kalau 1 sampai 2 jam, apa yang terjadi? Tidak tahan. Ya. Kalau tidak tahan di mana? Pas. Coba perhatikan lepas. Tangannya boleh lepas, tapi dirinya tetap terikat dalam kuasa Tuhan. Maka keselamatan itu, di mana kita membangun relasi dengan Tuhan, bukan kekuatan tangan kita, tapi kekuatan tangan Tuhan yang mengikat kita sampai hidup yang kekal. Terima kasih saudara. Jadi jaminan keselamatan kita bukanlah mengandalkan kesetiaan kita atau kekuatan kita, kesetiaanku atau kekuatanku. Karena kesetiaan dan kekuatan kita ini sangat rapuh. Bahkan kita juga mudah lelah.
Pikiran kita juga sering kacau karena diserobot oleh iblis. Ya, banyak hal yang mengganggu kita. Tetapi yang jelas adalah, sekalipun kita rapuh, sekalipun kita mudah lelah, sekalipun sering kita bosan, tapi tangan Tuhan yang terus-menerus memegang tangan kita, justru itulah jaminan di mana Tuhan berjanji akan memegang tangan kita untuk selama-lamanya sampai kepada hidup yang kekal. Kita dituntun. Jadi kalau kita percaya, Dia akan memegang tangan kita, bahkan sekalipun kita mati. Itu sebabnya sampai Paulus mengatakan, bagiku sama aja, hidup adalah untuk Kristus, tapi mati juga adalah keuntungan. Karena bagi Tuhan tidak ada perbedaan orang yang hidup dan yang mati. Kalaupun kita mati di dalam Tuhan, kita ada tetap dalam genggaman Tuhan yang terus-menerus memegang kita sampai hidup yang kekal itu. Oleh karena itu saudara-saudara, yakinkan dalam hidupmu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Yakin? Amin. Selamat datang dalam keluarga Allah. Janji Tuhan dari Yohanes 1 ayat yang ke-12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Kristus Yesus. Shalom.